Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah kami di surga, pada seni Bapa kami akan mulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau memimpin kami dari mulut sampai akhir ya Bapa. Ini adalah doa kami ya Bapa dalam putramu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Kamis 18 Januari 2024 berjudul Kesaksianmu Sangat Teguh. Bacalah Mazmur 19 ayat 8, Mazmur 93 ayat 5, Mazmur 119 ayat 165, Mazmur 1 ayat 2 dan 6, Mazmur 18 ayat 31 dan Mazmur 25 ayat 10. Dalam Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dalam Mazmur 93 ayat 5, peraturanmu sangat teguh, bait-mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Dalam Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 6, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dalam Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya, benang merah apakah yang melewati Mazmur ini semua? Supremasi Tuhan di dunia sebagai pencipta, raja dan hakim yang berdaulat memiliki implikasi teologis untuk keandalan kesaksiannya. Kesaksian misalnya Ibrani edut keputusan hukum, mengacu pada kumpulan hukum dan tata cara yang dengannya Tuhan mengatur kehidupan keagamaan dan sosial umatnya. Peraturanmu sangat teguh. Itu kita dapat lihat dalam Mazmur 93 ayat 5. Itu mencerminkan kestabilan dan kelanggengan tahta Allah dan dunia yang diciptakan dan dipelihara oleh Tuhan. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai yakin dalam bahasa Inggris amin berasal dari kata ini, mengandung pengertian keandalan, kesetiaan dan keteguhan. Hukum Allah tidak dapat diubah dan tidak dapat dihancurkan tentunya. Allah menjamin integritas janji dan perintahnya. Kesetiaan Tuhan sepenuhnya meyakinkan dalam menjamin karakter pemerintahannya yang tidak dapat diubah. Dan sepenuhnya menuntut dalam meminta tanggapan orang-orang tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Pada saat yang sama, kurangnya keadilan di dunia secara puitis digambarkan sebagai goncangan dasar bumi. Hukum Allah mengajar orang-orang di jalan kehidupan yang benar yang dapat menahan penghakiman Allah. Oleh karena itu, orang benar tidak akan goyah karena mereka berakar kuat pada hukum Tuhan yang memberikan stabilitas dan keamanan dan hati mereka teguh. Kata Ibrani kun juga berarti teguh dan aman. Kita dapat melihat di dalam Tuhan, Mazmur 12 ayat 1, 6, dan 7. Tidak ada yang menyebabkan mereka yang menuruti hukum Tuhan tersandung. Yang berarti pelindungan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Firman Allah digambarkan sebagai pelita bagi kaki pemazmur, sehingga melindunginya dari jerat musuh yang tersembunyi. Kedamaian yang besar yang dinikmati oleh mereka yang mencintai hukum Allah. Jelas sama sekali bukan berasal dari pencobaan, melainkan berasal dari tinggal di hadirat Tuhan dan memiliki hubungannya yang sehat dengannya. Cara praktis apakah yang membantu Anda dalam kehidupan Anda? Karena mematuhi hukum dan aturan serta kesaksian Allah. Di sisi lain, apakah yang Anda derita karena melanggarnya? Tuhan memberkati. Mari kita bersama dalam doa. Ya Allah kami di surga, pada sini Bapa kami sudah selesai mendengarkan Sekolah Sabat. Terima kasih atas pimpinan-Mu atas Sekolah Sabat ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa dalam putra-Mu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin.